Halo, halo, halo. Selamat pagi ya. Sekarang tanggal 14 Juni 2026. Nah, selama 1 minggu terakhir ini, IHSG kan sudah membaik kan, masuk dalam kondisi bullish, rally naik ya. Nah, saya melakukan riset psikologi, kondisi riset psikologi di market pada saat crash yang bertubi-tubi mulai dari akhir Januari, MSI, CI, lalu perang, dan setelah itu downgrade rating dari macam-macam lah. Indeks ya kayak MSCI, FTSE Russell atau apalah macam-macam itu kan. Nah, perkembangannya kan semakin 1 bulan 2 bulan kan, anggap Februari, Maret, April. Nah, April ini sudah nyalain kiri kanan, mulai keluar nyalain program pemerintah disalahin macam-macam lah. Lalu Mei, nah, influencer ikut-ikutan, yang influencer pula yang punya kelas itu mulai sambat juga, ikut-ikutan nyalain pemerintah. Nah, ya sudahlah, di banyak influencer kan seperti itu kan, nyalain kiri kanan lah, atas bawah kiri kanan macam-macam. Ya itu oke lah. Mereka rata-rata yang saya perhatikan, yang influencer yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, nyalain, dan di grup-grup itu yang stres, ngamuk-ngamuk juga, yang begini rata-rata itu mereka itu mindsetnya itu masih aliran TA ya, TA, atau kita sebut juga sebagai trader ya, yang di jangka pendek lah, invest jangka pendek ya. Mereka nggak peduli yang namanya laporan keuangan suatu perusahaan, mereka nggak peduli. Yang mereka lihat kan harga sahamnya ini, bukan perusahaannya. Jadi orang-orang yang alirannya melihat pergerakan dari harga itu, begitu market crash mereka itu ngamuk-ngamuk, nyalain kiri kanan, marketnya crash berlarut, semakin frustasi, nyalain kiri kanan. Influencernya juga begitu, nyalain program gini begini, sampai nyalain pemerintah. Dan perkembangan yang 2 minggu terakhir itu sudah seperti nggak percaya, distrust terhadap pemerintah. Berarti mereka berpikir, ini market nggak akan bisa pulih sebelum penyakitnya diganti lah. Maksudnya dalam arti penyakit itu adalah rezim ya, presiden mau ganti presiden. Ini udah otak miring ini. Konyol sekali ya. Kalau terjadi ganti presiden ya, yang ada ya negara krisis politik kacau lah. Bukannya tambah pulih ya, pastinya tambah nyungsep lah. Nah, tapi itu kan dinamika dari sebuah psikologi seorang orang yang frustasi ya. Dan memang yang saya baca itu tentang psikologi market lah, memang ternyata betul psikologi market itu ternyata benar sekali ya. Dan 1 minggu terakhir ini ya, sekarang kan tanggal 14, berarti 1 minggu, sekarang tanggal 14 hari Minggu ya, 1 minggu terakhir ini market kan bagus. Nah, narasi-narasi yang orang yang mereka hidup yang bakul sembako ya, tukang servis atau ojek atau karyawan perusahaan itu
yang tiba-tiba berubah menjadi ahli politik, ahli kritik begini-begini, cuap-cuap, itu sudah mulai hilang ya. Sudah nggak ada lagi yang bahas hujat-hujat program pemerintah, hujat-hujat pemerintah sudah terpantau, sudah nggak ada. Hampir nggak ada sih. Ada beberapa, saya tahu ada beberapa influencer yang di Stockbit followernya ya lumayan banyak, puluhan ribu kayaknya ya. Itu masih marah-marah, masih sambat ya. Saya pantau, saya perhatikan ternyata jadi dia itu sebelum minggu ini kan rally ta. Sebelumnya tadi 2 minggu yang lalu dia ini sudah cut loss. Jadi dia sudah full cash lah. Boleh dikatakan full cash lah. Full cash ternyata besoknya naik ya, sih yang 2 hari beruntun itu naik tinggi itu loh. Hari Selasa kalau nggak salah ya itu. Ya kayaknya itu Selasa Rabu itu kan naik. Oh tambah ngomel-ngomel, tambah marah-marah. Ya tapi oke lah, itu membuktikan bahwa psikologi of market itu betul ya. Saya melakukan riset ini, apa benar yang dikata orang-orang yang sudah orang-orang dulu kan, itu psikologi of market itu kan ada, bahkan ada chartnya, grafiknya. Itu betul ya. Kondisi itu betul ya, ternyata betul ya. Jadi boleh dikatakan ini kan riset saya pribadi, ini catatan investasi saya pribadi ya di market ya, pengalaman di market, dan ini juga pengalaman pertama saya. Ada yang ngomong bahwa penurunan ini lebih parah dari COVID 2020. Ya, saya tidak tahu ya, COVID kan saya belum mulai ya, cuma porto saya dari plus 34% menjadi minus hampir 10 ya. Tapi setelah itu recovery cepat kok, 1 hari atau 2 hari recovery lagi, minus sekitar 5 atau 3, sekarang sudah plus mungkin 3 atau 4% ya, sudah plus 3 atau 4% ya. Dan saya sudah juga saya nggak jual sama sekali ya, apa maksudnya nggak cut loss lah, cuma saya melakukan rebalancing portofolio yang terlalu murah, keterlaluan ya. Saya yang posisi plus saya jual, saya average dot ya. Jadi jujur perasaan saya di crash kali ini ya, saya merasa biasa-biasa aja gitu loh, nggak panik ya, nggak panik ya, wis biasa. Oh turun ya udah, mau gimana kan, nggak saya jual. Walaupun itu naik pun kan saya nggak jual, kan saya ada target kan. Oh saya beli saham ini akan saya simpan sampai tahun sekian. Rata-rata itu yang kebetulan itu rata ada 2 tahun ya, saya simpan rata ada 2 tahun. Jadi saya beli ini akan saya simpan sampai 2 tahun, 2028 laporan keuangan full year 2027 keluar, jadi sampai 2028 Maret ya. Nah saya mau lihat hasilnya ini. Jadi dalam perjalanan sampai ke 2028 itu kan ada naik ada turun ya. Cuma crash kali ini itu sampai minus 48%. Ada emiten yang minus 48%, terus 40% lebih lah. Seperti di NCKL, di Inet itu 48%, Inet 4. Saya melakukan 2 average down ini, jadi sekarang rata-rata minus 2. Inet mungkin sih dari 48 ke sekarang ke 30 sekian lah, 30%. NCKL dari 40% lebih minus 20%, sekarang sudah naik sih, minus sekitar 10-an atau 12, lupa ya, nggak tahu. Jadi tapi kalau Adaro saya tetap yang terbesar ya. Adaro saya rebalancing portofolio dia Adaro
oke ya, tetap untung ya yang apa pondasinya di situ ya. Porto saya di pondasinya itu ada di Adaro. Jadi apa yang saya sudah riset tahun lalu, tahun ini crash ini membuktikan bahwa oh ya Tuhan, saya sangat beruntung, riset saya berarti betul. Jadi ya boleh dikatakan ya pas tertolong lah dengan Adaro ini kan, nggak sampai crash terlalu dalam banget. Nah, rata-rata itu banyak itu orang-orang itu mereka kan 2025, 2024 pertengahan sampai 2025 itu kan pesta di saham-saham Kunglo kan. Nah ternyata tidak sedikit itu yang habis. Jadi keuntungan mereka di tahun 2024-2025 itu habis, mereka cut loss. Jadi seolah mulai dari nol lagi seperti di Pertamina ya, mulai dari nol. Nanti keuntungan tahun 2024, 2025 itu habis. Mereka mulai dari nol di tahun 2026 ini ya. Yaitu yang bedanya seorang aliran trader dengan kita yang fundamental ya. Kita fundamental saya 2024 ya untung sedikit lah. Nah, sekitar mungkin 15% dari Porto, atau 2025 mungkin ya sekitar 15-20% sedikit lah, boleh dikatakan dari sebagian besar dari dividen lah. Nah cuma saya menyadari bahwa ini juga ajaran dari yang sudah puluhan tahun di market itu ya, ada ngomong ya bahwa kita invest di market itu seperti orang melakukan lomba lari ya. Jadi bukan sprintnya itu bukan lomba lari di jarak 5 km atau jarak pendek yang 400 meter, tapi kita itu maraton. Seperti orang lari maraton, bukan lari cepet ini toh 400 meter yang langsung ngebut gitu enggak, tapi investasi seperti orang maraton, endurance, jadi jauh gitu. Ya jadi apalagi ya, ngomong apa lagi ya. Oh ya, jadi indikasi wayanya buy itu jika di kemudian hari terjadi crash lagi dan indikasi untuk kita melakukan buy itu bisa dilihat dari psikologi market. Nah kalau sudah influencer yang punya kelas itu sudah ikut ngamuk-ngamuk sambat di media sosialnya lah, it's time to buy, berarti kita itu tanda it's time to buy, itu sudah mendekati puncak itu ya. Kalau sudah sebelumnya, jadi kan alurnya begini ya. Crash, downgrade, oke. Setelah itu mulai nyalakan program-program pemerintah, lalu mulai nyalakan pejabat A, B, C, D ini ya. Setelah itu berkembang jadi nggak percaya sama pemerintah, pingin ganti rezim. Influencer sudah ngamuk-ngamuk nggak percaya program pemerintah, terus nggak percaya pejabat A, B, C, nggak percaya, pingin seperti Menteri Keuangan mau diganti. Sangat konyol sekali. Tapi coba kita lihat aja, buktikan ya. Aku tetap nggak percaya ya masalah itu, karena si Chatib Basri ini kan sudah ada di pemerintah, dia Dewan Ekonomi Nasional ya lah. Tapi oke lah, itu oke lah. Mari kita buktikan saja, biar waktu yang bisa membuktikan masalah Chatib Basri dan Purbaya ini. Dan ini kan mereka mau ganti
pingin ganti. Oh begitu ganti terus si influencer ngamuk-ngamuk, nggak percaya sama nyalakan program AIUEO disalahkan, terus lalu itu influencer ngamuk-ngamuk yang punya kelas ngamuk-ngamuk sambat, ikut sambat posting-posting di media sosial, saya cut loss beginilah. Setelah itu pingin ganti, nggak percaya sama pejabat, pingin ganti OAU, lalu distrust, narasinya berubah, distrust ke nggak percaya pada presiden, jadi pingin ganti dukung demo, pingin turunkan rezim lah, pingin kayak 98 terulang lagi. Ini kan bodoh sekali. Saya nggak ngerti. Waduh. Jadi pada saat sudah narasi influencer ngamuk-ngamuk, tanda itu yang punya kelas ngamuk-ngamuk, nah itu adalah start akumulasi, start mulai membeli ya. Nah, kalau sudah distrust, keluar narasi, nggak percaya pada pemerintah, mau ganti rezim ini, dukung ini, begini, nah ini waktunya all in beli. Kira-kira seperti itu psikologi of market ya. Tapi ini betul-betul riset saya pribadi memperhatikan di obrolan chat ya, dengan memperhatikan obrolan chat di berbagai forum. Oh, kita sudah bisa menilai dari psikologi of market ini ya. Menarik. Nah, ini riset saya di psikologi of market membuktikan bahwa itu benar yang kita baca-baca di buku atau di itu betul psikologi of market, karena saya sudah membuktikan dengan saya melakukan sendiri riset saya selama mulai start crash ya. Oke ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Wih.